anak-anak, apa kabar? Wah, langsung senang sekali ya hari ini meskipun kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi langsung bisa ketemu kalian lewat acara Fantastic Kids. Nah, langsung harap juga semuanya kalian dalam keadaan sehat ya. Nih, COVID masih ada di mana-mana, jadi kalian harus tetap hati-hati, oke? Sebelum langsung hari ini cerita, langsung ingin memperagain dulu, kita main-main dulu ya. Lausu akan memperagain apa yang Lausu lakukan. Nanti coba kalian tebak apa yang Lausu lakukan. Oke? Oke, 1. Tahu nggak apa yang Lausu lakukan? Ya, bener. Ada yang udah nebak ya? Tadi Lausu lagi bikin teh. Lausu bikin teh buat temennya Lausu yang lagi datang ke rumah. Sekarang sekali lagi ya. Nah, ini tahu nggak? Mungkin kalian udah lama ya nggak melakukan ini. Biasanya mungkin kalian lakukan di sekolah. Iya, Lausu tadi lagi serutin pensil. Ada temennya Lausu yang pensilnya lagi pendek banget, udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi tapi karena dia nggak bawa serutan, jadi Lausu ambil serutannya Lausu dan bantu dia untuk serutin pensilnya. Sekali lagi ya, siapa yang betul? Nah, Lausunya lagi ngapain tadi? Iya, Lausunya tadi lagi bacain buku. Ya, bacain buku ke seorang anak-anak yang ada di situ. Ya, jadi karena dia lagi nungguin papa-papanya dan Lausu bacain buku. Nah, semua yang tadi Lausu peragain itu adalah melayani. Apa? Melayani. Iya, melayani. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang dari Alkitab tentang Tuhan Yesus yang melayani murid-muridnya. Oke, sebelum kita Lausu cerita, kita berdoa dulu ya. Semua tangannya dilipat, ikutin Lausu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul lagi di dalam dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang berkati kami semua, supaya firman Tuhan yang kami dengar bukan hanya menjadi suatu pengetahuan bagi kami, tapi itu juga boleh mengajarkan kami untuk menjadi serupa seperti Engkau. Pimpin kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah Lausu hari ini ceritanya dari Alkitab. Pasti semuanya punya kan? Lausu hari ini ceritanya dari Alkitabnya dari kitab Yohanes pasal ke-13 ayat 1 sampai ayat, nah ini Lausunya putus-putus ya, 1 sampai 19. Nah nanti ada lagi ayat 34 dan 31 sampai 35. Oke, Lausu nggak akan bacain tapi kalian bisa baca sendiri di rumah ya. Nih, Alkitab kalian boleh tetap dibuka supaya kalian waktu Lausunya baca, Lausu cerita, kalian juga bisa lihat gitu di situ. Oke. Nah, setiap cerita Alkitab itu pasti ada Tuhan Yesusnya, ya. Nah, di Alkitab Perjanjian Baru ini Tuhan Yesus pada saat itu sedang pergi ke Yerusalem, ya. Nah, waktu Yesus ke Yerusalem itu adalah waktu Paskah. Kalian tahu nggak waktu Paskah? Pada waktu itu mereka selalu merayakan Paskah. Paskah adalah hari di mana mereka harus mengingat lagi bahwa Tuhan telah melindungi umatnya, Tuhan telah menyelamatkan mereka dari kematian, dan Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kalian ingat ceritanya itu? Ya. Nah, itu yang mereka rayakan setiap tahunnya di dalam Paskah. Nah, pada waktu itu
Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya untuk merayakan Paskah. Nah, di waktu perayaan Paskah selalu ada makanan yang ada di meja. Ya, dan semua murid-murid Tuhan Yesus ada duduk di sekeliling Tuhan Yesus. Tapi ada yang tidak biasa. Apa ya yang Yesus lakukan? Nah, pada saat itu Tuhan Yesus memakai jubah, ya, ada penutupnya. Jubah itu ada baju di dalamnya, ada luarannya lagi. Nah, pada saat itu setelah semuanya berkumpul, Tuhan Yesusnya berdiri. Dan Tuhan Yesus melepaskan jubahnya dan dia mengambil tali, ya, yang akhirnya dia ikatkan di pinggangnya. Wah, Tuhan Yesus mau ngapain ya? Nah, Tuhan Yesus ini ada bejana. Nih, nanti ada gambar bejana, ya. Bejananya waktu zaman dulu, waktu zaman Tuhan Yesus bukan seperti ini, ya, bukan seperti dibikin dari keramik, tapi dari gerabah, ya, dari tanah liat. Dan Yesus juga mengambil baskom. Wow, tapi baskomnya Yesus dulu juga mungkin gak segede ini, ya, dan mungkin dibuatnya juga dari tanah liat. Nah, waktu itu murid-muridnya lebih kaget lagi. Kenapa ya Tuhan Yesus membawa baskom dan bejana? Nah, kalian tahu apa yang akan Yesus lakukan? Iya. Nah, biasanya kenapa murid-muridnya heran? Karena pada zaman itu orang yang melakukan membasuh kaki itu adalah pekerjaan seorang pelayan. Ya, biasanya baskom itu dan bejana itu ada di dekat pintu dan itu pelayannya harus melakukan setiap kali ada orang yang datang. Tapi pada saat itu tidak ada pelayan yang mencuci kaki mereka. Ya, sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus meletakkan baskomnya dan menuangkan isi airnya dan mulai mencuci kaki murid-muridnya satu persatu. Tadi ingat siapa yang biasanya melakukan pembasuhan kaki? Iya, itu adalah seorang pelayan. Ya, seorang pelayan, tahu nggak pelayan itu apa? Pelayan itu adalah orang yang terendah, ya, yang mungkin nggak pernah dipandang oleh orang lain. Ya, tapi hari itu Yesus yang sebagai guru atau Yesus yang dianggap mereka sebagai raja, tapi mau melakukan sebagai pelayan, ya, mau melayani. Ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah, nah, waktu itu Yesus mengambil kaki murid-muridnya, mencucinya dan kemudian menyekanya dengan ikat pinggangnya. Ya, setelah itu semua dilakukan satu persatu. Nah, tapi pada saat Petrus, kalian tahu nggak Petrus itu siapa? Iya, Petrus itu salah satu murid Tuhan Yesus. Waktu sampai giliran Petrus, Petrusnya nggak mau. Kakinya Petrus diangkat. Kenapa ya? Apa karena kaki Petrusnya bau? Bukan, ya, karena Petrusnya nggak mau. Tuhan Yesus nggak mau. Ya, Tuhan Yesus tidak akan mencuci kakiku. Ya, tapi Tuhan Yesusnya bilang, kalau aku tidak melakukan apa yang aku lakukan, kamu tidak akan mengerti. Ya, tapi kau akan mengertinya kelak. Nah, tapi Petrus tetap kakinya nggak mau dikasih ke Tuhan Yesus. Kakinya tetap diumpetin. Nah, akhirnya Tuhan Yesusnya bilang, kalau kaki kamu tidak aku basuh, nanti kamu tidak akan mendapatkan bagianku. Nah, pada waktu itu Petrus sayang sama Tuhan Yesus, ya. Dia mau mendapatkan bagiannya dia yang terbesar. Akhirnya dia bilang, oke Tuhan, aku mau, tapi Tuhan harus cuci tangan dan juga kepalaku. Nah, Tuhan Yesusnya bilang, enggak, badan kamu udah bersih, hanya sebagian yang belum bersih, yaitu kakinya. Berarti Tuhan Yesus tahu, ya. Tuhan Yesus sangat teliti. Tuhan Yesus tahu dan kenal siapa murid-muridnya.
Begitu juga Tuhan Yesus juga kenal kita secara dalam, kenal Lause dan kenal semua anak-anak semua yang ada di sini. Ya, nah setelah akhirnya Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus kembali duduk. Ya, nah Tuhan Yesus sekarang bilang, kenapa ya Tuhan Yesus mau mencuci kaki anak-anaknya? Padahal kalian tahu kan tadi tugas pencuci kaki itu adalah tugas seorang pelayan, ya, orang yang sangat rendah. Tapi Yesus mau melayani, ya. Pada saat itu Tuhan Yesus juga tahu pada waktunya sudah sangat dekat, dia akan kembali ke rumah Bapa. Ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus mau mengajarkan. Waktu Yesus melayani murid-muridnya, itu berarti Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa melayani itu bukan suatu hal yang rendah. Jadi Tuhan Yesus ingin memberikan contoh kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengasihi mereka dan Tuhan Yesus mau melayani mereka. Nah, anak-anak kita tahu ya, maksudnya punya hati. Mana ya hatinya Lause ya? Oh, ini ketemu deh. Ya, kita semua pasti punya hati, ya. Hatinya di sini kan. Nah, di sini kita semua punya hati yang diberikan Tuhan, ya. Setelah kita percaya pada Tuhan, berarti kita menjadi milik Tuhan, ya. Nah, pada waktu kita menjadi milik Tuhan, hati kita, ya, yang tadinya hatinya setiap orang sama, menjadi hati yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada Roh Kudus, ya. Ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Hah? Roh Kudus? Kenapa ya ada Roh Kudus di dalam hati kita? Ya, karena Roh Kudus itu yang akan membantu kita melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Ya, jadi, Roh Kudus ini yang senantiasa mengingatkan kita. Oh, itu tidak baik, ya. Jangan kamu melakukan. Oh, kamu harus melakukan itu karena itu yang baik. Nah, pasti kalian akan mendengarkan suara-suara itu di dalam hati kalian, ya. Kalian harus peka. Gimana ya kita tahu itu suara Roh Kudus atau bukan Roh Kudus? Nah, makanya kita harus sering baca firman Tuhan. Siapa yang di sini baca firman Tuhan setiap hari? Iya. Kenapa kita harus baca firman Tuhan setiap hari? Supaya kita peka dengar mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan. Ya. Nah, waktu Roh Kudus ada di dalam hati kita, Roh Kudus tidak akan pergi kemana-mana lagi, ya. Karena Tuhan Yesus, Roh Kudusnya akan tetap tinggal di dalam kita dan menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Kalian tahu apa yang Tuhan mau? Tadi ya, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan ingin mengasihi semua orang, ya. Tuhan Yesus tadi seperti contoh yang Yesus lakukan, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus juga memberikan teladan untuk melayani orang lain. Nah, itu yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Tuhan Yesus ingin kita mengasihi orang-orang lain, ya. Nah, dari rumah siapa? Ada mama, ada papa, ada koko, ada cici, ada popo, ada kungkung, ada sus, ada mbak, semuanya harus kita sayang, ya. Kita nggak pilih-pilih. Abis sih kokonya suka iseng, aku nggak suka sama koko, aku nggak mau mengasihi koko, ya. Atau mungkin ada oma, ya, oma yang suka bawel. Aku nggak mau dengerin oma bawel. Enggak, ya. Kita harus belajar mengasihi. Pada saat kita hatinya keras, kita sulit mengasihi, ya. Karena temanku itu nakal, karena temanku itu suka isengin aku. Kemarin bukuku dirusakin sama dia. Aku nggak bisa mengasihi Tuhan.
Ya, itu wajar. Ya, tapi dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita, kita bisa minta ke Tuhan. Tuhan, ajar aku ya mengasihi temanku yang iseng itu. Ya, aku tidak bisa Tuhan, tapi aku percaya kalau Tuhan tolong, Tuhan akan memberikan aku kekuatan untuk aku bisa mengasihi temanku. Ya, kalian bisa berdoa seperti itu. Ya, nah memang mengikut Tuhan bukan hal yang gampang. Ya, tapi kita ingat Tuhan Yesus udah pergi ke surga dan Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus meninggalkan Roh Kudus yang di dalam hati kita untuk menolong kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan melayani orang lain juga. Oke, jadi cerita kita hari ini, kita ingat ya, apa ceritanya? Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan Tuhan Yesus yang melayani. Nah, Tuhan Yesus mau kita juga melayani, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan melayani orang-orang juga. Ya. Oke, nah ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 34. Yuk, kalian buka Alkitabnya masing-masing ya. Sekali lagi ya, langsungnya bacain. Yohanes 13 ayat ke-34. Kita langsungnya baca dulu, nanti kita baca bersama-sama ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sekali lagi ya, sekarang kita baca sama-sama ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Oke, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, memang ayatnya agak panjang ya. Tapi kita bisa baca terus-terusan sampai kita bisa ingat. Ya, kalau kita lupa, oh iya, Tuhan Yesus minta kita mengasihi, ya sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Oke, itu cerita kita hari ini. Kalian ingat ya? Ya, sebelum kita selesai, langsung ingin pimpin kita di dalam doa. Oke, semua tangannya dilipat, matanya tutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memilikiku dan Engkau telah meninggalkan Roh Kudus di dalam hatiku. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah mengajarkanku, telah memberikan teladan bagiku untuk kami boleh mengasihi dan melayani orang lain. Tolong kami ya Tuhan, supaya pada saat kami tidak bisa mengasihi atau kami malas untuk melayani, Tuhan selalu ingatkan supaya kami boleh melakukan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye, sampai ketemu lagi minggu depan.